Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke bab tayamum. Bab tayamum. Tayamum itu artinya mengarah atau menuju. Itu secara bahasa. Qasoda. Qasoda itu maksud. Maksud itu berarti ada yang kita tuju. Maksud kamu apa? Yang kamu tuju apa sih? Kalau bahasa kitanya. Maksudnya itu berarti kan yang kita tuju apa? Tayamum itu artinya adalah mengarah atau menuju. Makanya Allah katakan fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka hendaklah kamu menuju tanah yang baik. Nah, jadi kalau yang kita tuju pasti semuanya yang baik. Tanah baik, tempat yang baik, teman yang baik, tujuan yang baik. Kalau kita mengarah tentu arahnya kepada yang baik-baik, termasuk dalam masalah tanah. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh pada bab tayamum ini, sedikit saya ingin menambahkan dari pembahasan kita mengenai mandi. Kita sudah menjelaskan tentang masalah mandi, mandi terutama mandi besar atau mandi junub yang kita sebut itu. Jadi mandi besar itu bukan hanya karena junub. Jadi atau mandi secara total. Kalau kita menyebutnya mandi keramas ya. Kalau mandi keramas kan tidak ibadah ya. Kalau kita katakan mandi keramas ya karena rambutnya sudah bau apek gitu, dia mandi gitu, sama sekalian rambut, atau apa namanya ada kotoran pada rambutnya, dia membasahi seluruh badannya. Tapi kalau nggak niat mandi wajib, maka tidak dikatakan mandi wajib. Nah, jadi mandi di dalam fikih dianjurkan untuk beberapa hal. Yang pertama jelas adalah ketika junub dan hukumnya adalah wajib. Kedua, ketika memang bau badan kita sudah mengganggu diri kita dan mengganggu orang lain. Cuman kadang-kadang gangguan terhadap diri ini nggak sadar kadang-kadang. Nah, maka gangguan orang lain. Makanya Rasulullah SAW melarang sebagian sahabat yang dalam kondisi ketika dia sholat itu ada bau badannya. Nah, maka suatu ketika Rasulullah mengatakan, man akala basalan fala yaqrabanna musallana. Siapa yang makan basol atau bawang merah, dan pada saat itu kan belum seperti sekarang ya. Saat itu ya kesadaran untuk masalah kebersihan mulut dan segala macamnya itu hanya untuk kalangan tertentu saja. Yang mengajarkan itu adalah Rasulullah yang setiap kali sholat seakan-akan Rasul itu bersiwak gitu. Kalau yang lain kan belum sampai segitu mengamalkannya, sehingga aromanya itu terasa. Dan di sana air juga susah. Yang sudah ke Madinah kan, kalau sekarang kan sudah didatangkan air sulingan, disuling di Jeddah, kemudian dihantarkan ke Madinah. Orang bisa mandi kapan saja sekarang, berapa kali sehari juga bisa. Mau 2 kali, 3 kali, 5 kali. Kalau pada zaman itu air hanya mengandalkan air sumur, jadi mandinya tidak seperti sekarang. Jadi Rasulullah mengatakan siapa yang makan bawang, maka janganlah mendekati musola kami ini. Tidak dikeluarkan dari Islam. Ini maksudnya bukan berarti dia tidak Islam. Maksudnya Rasulullah ingin mengajarkan kepada para sahabat, kalau kita datang ke masjid, datanglah dalam kondisi kita dalam pakaiannya itu yang bagus, aromanya itu yang wangi, minimal tidak menimbulkan bau. Walaupun mungkin kadang-kadang kita tanpa sadar kita sudah ternyata kita ada bau, itu maafu anhu, itu dimaafkan. Tapi kalau seandainya kita sudah tahu kita bau, maka kita harus mandi. Yang kedua, itu yang kedua. Yang ketiga, mandi sekali seminggu. Fuqaha mewajibkan setiap orang muslim yang baik yang sudah balik ataupun yang belum balik mandi minimal sekali dalam seminggu. Mau junub ataupun tidak junub, mau bau ataupun tidak bau. Makanya kalau kita di Mesir itu kalau musim dinginnya itu kan sampai 6 derajat, 3 derajat, kadang-kadang sesekali turun salju. Nah itu walaupun dingin, itu tetap sekali seminggu mandi. Nah, makanya ada hadis, dan hadisnya sahih, Rasulullah SAW mengatakan, ghuslul jum'ati fardun ala kulli muhtalimin.
Mandi Jumat itu adalah sesuatu yang wajib bagi setiap orang yang sudah berakal, bagi orang yang sudah balik, dan dikiaskan kepadanya seluruh orang lah. Artinya kalau seandainya orang balik itu diwajibkan mandi, yang tidak balik juga dianjurkan untuk mandi. Karena apa yang dilakukan oleh ibadah yang dilakukan oleh orang yang sudah balik, maka juga dianjurkan untuk diajarkan kepada yang belum balik. Jadi ghuslul Jum'ati fardun ala kulli muslim. Mandi setiap satu kali Jumat itu adalah fardu atas setiap orang muslim. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali seminggu kita juga harus mandi. Itu minimal. Kalau di kita kan nggak mungkin sekali seminggu. Kalau di kita mandi pagi nggak mandi sore, besoknya udah bau. Ya, karena memang kita daerahnya tropis. Kalau di Mesir misalkan atau di negeri-negeri yang ada musim dingin, situ memang mandi itu menjadi salah satu tantangan. Nah, maka untuk orang-orang yang dalam kondisi seperti itu, mereka tetap wajib mandi minimal sekali dalam seminggu, walaupun tidak junub. Itu yang keberapa tadi? Ketiga ya. Yang keempat, seseorang diperintahkan juga untuk mandi ketika selesai memandikan jenazah. Nah, selesai memandikan jenazah, maka diperintahkan secara fikih atau dianjurkan dengan sangat untuk mandi. Sunnahnya muakkadah. Ya, karena ketika kita memandikan orang yang meninggal, kita tidak tahu apakah dia meninggal karena virus. Kalau secara medis ya, apakah dia meninggal karena virus ataukah karena bakteri biasa, kita tidak bisa membedakan. Maka secara medis pun seharusnya setiap orang yang habis memandikan mayat seharusnya dia mandi secara medis ya. Walaupun mungkin dokter punya perangkat, punya cairan-cairan yang untuk membersihkan tubuh mereka setelah memandikan atau bersentuhan dengan orang-orang yang sudah meninggal, akan tetapi secara fikih ketika kita selesai memandikan mayat, maka kita diperintahkan untuk mandi. Dan kalau secara magic atau secara mistisnya, lain lagi ceritanya. Orang kalau seandainya tidak mandi setelah memandikan mayat, macam-macam yang terjadi, kesurupan lah katanya dan segala macamnya. Nah, tapi itu kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, setelah memandikan mayat, dan juga bagi orang yang belum masuk Islam, ketika masuk Islam, ketika dia hendak masuk Islam dianjurkan untuk mandi dulu kalau bisa. Dan ini terjadi dengan sahabat yang mulia Umar ibn Khattab ketika dia berada di rumah saudara perempuannya, karena awalnya dia mau membunuh Nabi SAW, karena bagi dia Nabi Muhammad ini sudah menimbulkan perpecahan di kota Mekah, karena ada yang mengikut dia, ada yang menentang dia. Jadi setiap dakwah kebenaran itu pasti akan begitu, pasti akan ada yang ikut, ada yang tidak. Ketika ada yang ikut, ada yang tidak, berarti terjadi perpecahan. Sekilas terjadi perpecahan, terjadi ketidaksatuan umat di Mekah ketika itu. Maka dia ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum dia sampai kepada Rasulullah, seorang perempuan berkata kepadanya, dan saat itu dia sudah memegang pedangnya. Jadi pedangnya itu sudah dikeluarkan dari sarungnya. "Kemana engkau wahai Umar?" kata perempuan tadi. "Saya ingin bunuh Muhammad. Dia sudah memecah belah orang-orang Quraisy," katanya. Maka kemudian perempuan ini mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, sebelum engkau sampai kepada Muhammad, pergilah engkau ke rumah adikmu dahulu, namanya Fatimah bintil Khattab, dan suaminya Zaid bin Sa'id." Dan ketika itu perempuan tadi mengatakan, "Sesungguhnya saudara perempuan kamu dan suami itu sudah mengikuti Muhammad. Sebelum kamu bunuh Muhammad, selesaikan dulu sama mereka," kata perempuan ini. Maka dengan murkanya dia datang, dia dobrak pintu rumah adiknya, dan ternyata di sana adiknya sedang membaca tulisan Al-Quran. Jadi ada ada mushaf, bukan mushaf seperti kita,
ada apa namanya kertas yang besar, di situ ada tulisan Al-Quran, dan di situ dia sedang diajarkan oleh seorang sahabat yang bernama Khabbab ibn al-Arat. Dan ketika itu mereka ketika tahu bahwa Umar datang, mereka menyembunyikan Khabbab dan menyembunyikan suhufnya tadi atau lembaran ayat Al-Quran tadi. Kemudian Umar marah, kemudian dia tampar adiknya sampai berdarah, dan ketika adiknya berdarah, Umar pun tersentuh, tersentuh dia. Dan ketika dia tersentuh, akhirnya dia ingin mendengar, apa sih yang kalian baca? Kenapa kok kalian bisa ikut? Gitu. Jadi awalnya marah gitu, dan kadang-kadang memang begitu dalam hidup. Kita akan punya kesadaran ketika kita sudah melewati sebuah ujian. Dan orang itu adalah orang yang paling rugi sebenarnya. Orang yang paling bagus itu, orang yang paling beruntung itu adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain. Tidak mesti dia sendiri mengalami. Tapi Umar dalam hal ini mendapatkan pelajaran. Dia tampar adiknya, berdarah adiknya, baru dia muncul kesadaran, baru rendah hati dia. Kemudian dia tanya, apa yang kalian baca? Coba perdengarkan kepada saya. Dan ketika diperdengarkan, di situ dibacakan surat Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau sengsara, wahai Muhammad, illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali hanya sebagai peringatan bagi orang yang takut di dalam hatinya, yang ada rasa khasyah dalam hatinya, yang mau tersentuh hatinya. Maka Umar pun penasaran, dibaca terus, dibaca, sampai akhirnya Umar tidak tahan, kecuali dia ingin berikrar syahadat, dan dia ingin memegang mushaf itu, dan kemudian kata adiknya, mandilah kamu dahulu, kamu itu najis. Nah setelah itu dia mandi, kemudian dia diizinkan untuk memegang mushaf itu dan membaca semuanya, kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW dan berikrar masuk Islam. Dan itu adalah masa yang menjadi apa namanya, masa pembedaan yang berbeda. Setelah Umar masuk Islam dengan sebelum Umar masuk Islam, itu kehidupan kaum muslimin di Mekah itu sangat berbeda. Yang sebelumnya mereka ketakutan, tidak mau ketahuan. Setelah Umar masuk Islam, semuanya serba terbuka. Umar menantang orang-orang Quraisy dan bahkan datang ke Ka'bah menantang mereka, saya sekarang menjadi pengikut Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi orang Quraisy tidak ada yang berani untuk menentang Umar bin Khattab. Jadi mandi sebelum masuk Islam, atau di awal masuk Islam, atau setelah bersyahadat, intinya mandi dulu sebelum melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Ini 5 mandi yang dianjurkan bagi setiap muslim. Junub itu adalah hukumnya wajib ketika bau badan kita sudah berubah dan memang ada air. Yang ketiga adalah mandi setiap kali Jumat setelah memandikan jenazah, dan yang terakhir bagi orang yang mu'alaf ketika dia baru berikrar syahadat dianjurkan untuk mandinya mandi sempurna. Dan itu juga sama ya kayaknya, saya juga baru tahu ternyata baptis itu seperti mandi wajib. Betul nggak Pak Nur? Disiramkan kemudian masuk kolam ya Pak Nur ya? Masuk kolam ya? Oh, Katolik cuma disiram. Ya intinya mandi wajib, dan ternyata itu menunjukkan agama kita ini memang sangat berkait dengan agama yang terdahulu. Cuman pada mereka sudah ada perubahan-perubahan. Jadi baptis itu sebenarnya apa namanya, mandi wajib. Jadi kalau sana, apakah Pak Zul pernah dibaptis? Ya tiap hari kita baptis. Kalau baptis itu adalah dikatakan ibadah. Cuman kita bahasanya tidak begitu. Dan bagi kita itu bukan, ya dalam kondisi tertentu memang wajib, tapi dalam kondisi tertentu bagi kita hukumnya adalah disunahkan saja. Kalau bagi mereka baptis itu kan cuma sekali dalam seumur hidup ya. Sekali saja. Kalau kita setiap minggu, setiap pekan, tergantung aktivitasnya. Nah, ini tentang mandi, dan saya kira udah cukup sampai di situ. Sekarang kita masuk ke bab tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala,
wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Adabut tayammumi fa in ajazta an isti'malil ma'i li faqdihi ba'da at-talabi aw li udrin min maradin aw li mani'in min al-wusuli ilayhi min sab'in aw habsin aw kana al-ma'u al-hadiru tahtaju ilayhi li 'atashika aw li 'atashi rafiqika aw kana milkan li ghairika wa lam yuba' illa bi akthar min thaman al-misli aw kana bika jarahatun aw maradun takhafu minhu ala nafsika fasbir hatta yadkhula waqtul fariidah. Adab tayamum. Kalau seandainya engkau lemah atau tidak sanggup untuk menggunakan air, tidak sanggup untuk menggunakan air, kenapa? Li fakhdika ba'da talab. Karena engkau tidak mendapatkannya setelah engkau cari. Jadi dalam tayamum ketentuannya harus ada proses mencari. Jadi tidak cukup hanya kayaknya nggak ada air, jadi nggak bisa. Harus dicari dulu, upayakan dulu. Jadi setelah diupayakan ternyata tidak mendapatkan air. Ini yang pertama. Li faqdil ma' ba'da talab. Tidak mendapatkan air setelah mencarinya. Kalau tidak ada air, tapi tidak dicari berarti belum. Ini yang pertama. Yang kedua, li'udrin min maradin. Karena uzur penyakit. Seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Seperti dalam jihad, badannya penuh dengan tusukan luka. Kalau mandi itu berbahaya, maka cukup dengan tayamum. Ini yang kedua, mandi. Mohon maaf. Karena penyakit yang tidak memungkinkan bagi dia untuk menggunakan air. Aw limani'in minal wusuli ilaihi min sab'in aw habasin. Atau tidak bisa sampai kepada air. Dia berada di sini, air di depan dia, tapi dia di dalam kerangkeng. Dia di penjara, nggak bisa dapat air. Atau ada yang di penjara misalkan. Kemudian nggak bisa mendapatkan air, nggak punya akses air, maka itu juga termasuk orang yang boleh untuk tayamum. Atau dia ada di sini, kalau dia keluar singa sudah siap untuk menanti, atau jaguar atau apa. Kalau jaguar yang mewah itu enggak, ya, Alphard gitu. Alphard juga ini ya. Jadi kalau seandainya dia berada di sini dan di tengah dia ada hewan buas atau musuh, kalau dia keluar nampak oleh musuh langsung mati. Maka dalam situasi seperti itu dia juga boleh untuk tayamum. Ini sebab yang ketiga ya. Pertama, tidak ada air setelah mencari. Yang kedua, sakit. Yang ketiga, tidak bisa mencapai air, tidak punya akses ke air, terhalang baik oleh musuh, baik oleh sesuatu yang yang memang membuat dia terkerangkeng atau di penjara misalkan, atau karena hewan buas yang dikhawatirkan kalau seandainya dia keluar dia akan diterkam oleh hewan buas. Maka ini juga menjadi sebab dibolehkannya untuk tayamum. Atau air yang ada, misalkan kita punya air, tapi kita butuh untuk minum, atau hewan kita butuh untuk minum. Apakah hewan itu hewan jinak, kambing atau kuda misalkan, atau dia punya hewan piaraan, anjing misalkan, anjingnya masih butuh air. Dia tidak butuh, tapi anjingnya butuh, atau kucingnya butuh. Maka air ini tidak boleh dia gunakan untuk berwudu. Jadi begitu Islam menjaga nyawa. Menjaga nyawa lebih diutamakan daripada bersuci dengan air. Jadi air itu lebih diutamakan untuk nyawa. Au li'atashi rafiqika, atau karena kebutuhan daripada sahabatmu. Ini juga menyebabkan seseorang boleh untuk bertayamum. Jadi dia tidak perlu menggunakan air itu. Air cuma ada 1 botol. Dia sudah minum.
tapi hewan dia belum minum, apalagi dia bawa unta misalkan, dan untanya butuh minum yang banyak. Kalau seandainya air itu dia minum, maka dia suci tapi unta dia mati, maka itu tidak dibenarkan. Maka dia harus memberikan air itu kepada untanya untuk minum, kemudian dia bertayamum. Au kana milkan li ghairika, atau air itu adalah milik saudaramu, milik orang lain, dan tidak dijual kecuali dengan harga yang lebih tinggi. Harga biasa ini berapa Sulhi? 1.000 lah ya misalkan, ini 1.000 ya. Ketika air lagi langka-langkanya, maka air ini tidak dijual kecuali dengan harga 2.000 atau 1.500. Dan air ini ada, harganya naik dari harga biasa, maka itu pun juga membolehkan kita untuk tayamum. Coba lihat, Islam betul-betul memudahkan. Bahkan harga naik pun itu bisa membuat kita mendapatkan rukhsah dari wajib wudhu menjadi tayamum, dari wajib mandi menjadi tayamum. Karena tayamum itu dia bisa untuk menggantikan wudhu, bisa juga untuk menggantikan mandi. Au kana bika jarahatun, atau engkau punya luka-luka sama kayak penyakit tadi, au maradun takhafu minhu ala nafsika, yang engkau khawatirkan kalau menggunakan air akan berbahaya untuk dirimu, maka yang kamu lakukan adalah fasbir hatta yadkhula waqtul fardhah, maka bersabarlah, jangan langsung tayamum. Jadi tayamum itu misalkan kita sholat zuhur masuk jam 12, sholat asar masuk jam 15 lewat 15 misalkan, maka kita boleh tayamum itu bukan di awal waktu. Kita boleh tayamum itu nanti jam 15.15, berarti kita 15.10 baru kita tayamum. Sudah di ujung-ujung waktu. Dia adalah fardu yang betul-betul sangat darurat. Yang nama darurat kan tidak ada di awal. Kenapa kamu mencuri daruratnya? Ya, dia masih enggak dalam kondisi darurat tapi udah mencuri. Alasannya darurat? Enggak. Kenapa kamu mengambil makanan orang? Ya darurat, takut lapar nanti. Laparnya nanti. Tapi mencurinya sekarang, enggak benar. Dan begitu juga dengan tayamum, dia hanya dilakukan dalam waktu yang sudah wajib, waktul fardhah. Dan dalam kondisi yang darurat, betul-betul sudah tidak ada air dan waktu sudah mau habis, maka saat itu dia boleh melakukan tayamum untuk mendirikan sholatnya, supaya tidak luput daripada sholat yang wajib atas dirinya. Summaksid sa'idan, setelah engkau menunggu datang waktu fardhah, berarti kalau waktu zuhur misalkan sampai jam 15.15, maka jam 15.10 atau 15:05 baru dia mulai sholat, baru dia mulai tayamum kemudian sholat, sudah di akhir waktu. Kalau asar sebelum maghrib baru dia melaksanakan sholat asar, dalam situasi dia harus bertayamum. Dan ketika itu summaksid sa'idan tayyiban alaihi turabun khalisun tahirun layyinun. Nah, kalau sudah kondisi seperti itu, setelah kau cari atau dalam kondisi engkau sudah sakit, jadi termasuk ini kemudahan juga bagi orang sakit. Jadi orang sakit sudah jelas dia tayamum. Kadang-kadang kan kita saking semangatnya, orang sehat saking semangatnya menjenguk orang sakit, dan dia toharahnya dengan tayamum. Sudah masuk pukul misalkan zuhur masuk jam 12, dia lihat nih jam 12:30 nih belum sholat juga nih orang. Padahal dia toharanya tadi dengan tayamum, maka biarkan saja dulu. Nanti setelah menjelang waktu asar datang, baru kita ingatkan, sekarang sudah mau asar, silakan tayamum. Kalau di awal waktu berarti belum sah, sesuai dengan hukum ini, sesuai dengan hukum dasar daripada tayamum, karena dia harus diakhirkan. Dan itu kemudahan juga bagi orang sakit. Jadi orang sakit jangan dipaksa untuk ideal di dalam masalah waktu sholatnya. Karena barangkali dia akan merasa terbebani, akan merasa berat. Maka prinsip di dalam agama kita,
inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan itu pasti di sampingnya ada kemudahan. Kenapa begini nih, susah sekali nih? Nah, pasti lihat ada sisi kemudahannya di situ. Pasti Allah kasih solusi gitu. Gak mungkin Allah kasih kesusahan, kemudian Allah tidak kasih jalan kemudahannya. Gak mungkin. Kayak sholat, gak bisa berdiri, ya duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Oh, berbaring pun juga susah untuk bergerak, ya cukup dengan isyarat saja. Nanti kita juga akan bahas tentang masalah bagaimana sholat di pesawat nanti. Jadi di situ prinsipnya adalah Allah itu ingin memudahkan kita. Setiap Allah berikan kesulitan, di sampingnya pasti Allah kasih obatnya berupa kemudahan. Dan di dalam ayat yang lain Allah katakan, dalam ayat tayamum ini juga dalam surat Al-Maidah ayat 6, di situ Allah katakan, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidaklah ingin memberikan kepada kalian kesusahan dalam beragama. Jadi tidak menyusahkan di dalam beragama. Artinya Allah ingin kita beragama itu enak gitu. Kita beragama itu menikmati. Jadi bukan merasa terbebani. Makanya saya tidak terlalu srek kalau seandainya sebagian daripada imam atau sebagian daripada ustadz ketika terlalu strict membuat orang itu malah takut dengan agama. Ini ada pengalaman yang diceritakan oleh Syekh Al-Habib Al-Jufri, salah seorang ulama besar dari Yaman. Syekh Ali Al-Jufri ini dia adalah salah satu ulama Ahlus Sunnah yang saat ini termasuk mungkin di antara 10 besar umat ulama besar di dunia saat ini. Jadi beliau suatu ketika mengantarkan anaknya ke pondok tahfiz. Di pondok tahfiz atau di markas Quran itu anaknya itu dipaksa sehingga muncul rasa di anak itu kok terlalu berat gitu. Kok membebani. Padahal Syekh ini adalah ulama besar, hafiz Al-Quran, pokoknya jadi rujukan lah. Maka yang dia lakukan, dia tarik anaknya di sekolah itu. Dia keluarkan anaknya karena dia tidak ingin anaknya hafal Al-Quran tapi benci dengan Al-Quran. Jadi kan ada juga tuh, kok udah lupa, sudah dihafalkan lupa lagi. Jadi dia tidak ingin begitu. Jadi dia maunya anak itu dihafalkan Al-Quran tapi dia diajarkan juga mencintai Al-Quran. Jadi dia menikmati waktu bersama Al-Quran, bukan merasa terbebani dengan Al-Quran. Nah, dan ini kita harus, ini juga anak-anak kita jangan ketika kecil dia ahli Al-Quran, jago dalam hafalnya bagus, tapi ternyata dia tidak menikmati Al-Quran sehingga itu tidak dijadikan sebagai teman hidup dia sepanjang hidupnya. Dan itu berbahaya bagi dia. Dan salah satu cara untuk membuat mereka menikmati Al-Quran adalah pahamkan dengan Al-Quran itu. Jadi bukan hanya dihafalkan. Makanya saya juga tidak punya mazhab yang memaksa anak untuk tidak boleh lupa akan Al-Quran. Kalau lupa, ya tinggal diulang lagi aja. Jadi prinsip yang kita ajarkan itu ya Al-Quran itu dihafal untuk apa? Kalau seandainya hanya untuk sekedar dihafal saja, sedangkan energi dia habis di situ, emosi dia habis di situ, waktu kita juga habis di situ. Kalau saran saya tidak usah dipaksa seperti itu. Makanya ketika saya mengajarkan anak-anak saya Al-Quran, yang saya pahamkan kenapa kamu menghafal Al-Quran. Gunakan Al-Quran untuk sholat. Kalau selama ini sholatnya cuma baca Qul, baca Al-Hakumut Takasur sampai selesai, nanti kalau kita sholat kita bisa membacanya Al-Baqarah sesekali, Ali Imran sesekali. Apalagi kalau seandainya kita bisa tahajud gitu. Dan mustahil orang yang katanya hafal Quran tapi nggak pernah tahajud. Mustahil. Gak mungkin orang yang mengaku hafiz tapi dia bukan ahli tahajud. Mustahil itu. Dan sebagian orang yang penting anaknya hafal. Anaknya mau sholatnya bagaimana tidak terlalu penting. Nah itu adalah salah. Jadi kalau kita hafalkan anak kita Al-Quran, ajarkan kepada dia untuk menggunakan Al-Quran itu dalam kehidupan dia. Nah, dalam sholatnya, makanya pagi ini sholatnya dengan sholat apa? Dengan surat apa? Dengan surat
Al-Maidah misalkan, atau dengan surah Al-Baqarah ayat berapa, kita tanamkan begitu. Jadi bukan hanya sekedar dihafalkan. Kalau hanya sekedar dihafalkan, dia hanya akan menjadi beban di dalam pikiran dia, di dalam otak dia, dan itu membuat dia benci kepada Al-Quran. Na'udzubillah. Makanya ada orang-orang yang mantan orang soleh, gara-gara agama itu ditanamkan tidak dengan kesenangan oleh lingkungannya. Saya tidak katakan orang tuanya, lingkungannya. Dan ini berbahaya. Dan kalau anak kita sudah semangat dengan Al-Quran, itu bonus untuk kita. Maka tinggal kita bagaimana kecintaan dia kepada Al-Quran itu kita pupuk terus, kita buat dia semakin bahagia dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah setelah kita meninggal dunia. Jadi kembali ke tayamum. Jadi sumaksid sa'i dan tayyiban, maka datanglah engkau setelah masuk waktu faridah, waktu yang wajibnya, artinya di ujung waktu sholat fardu, maka pergilah ke sebuah tanah yang tayyiban, tanah yang bagus. Jadi bukan tanah lumpur, tanah yang bagus itu artinya tanah yang padat dan di atasnya ada debu. Jadi itu aslinya, tanahnya padat, di atasnya ada debu. Itu aslinya. Khalisun tahirun layyin, yang tanahnya itu murni, tidak bercampur dengan kotoran, kemudian layyin dan juga lembut. Fadrib alaihi bikaffaika dhamman baina asabi'ika, maka pukullah tanah itu dengan kedua telapak tanganmu, dhamman baina asabi'ika, dengan engkau menyatukan antara jari-jarimu. Jadi jari-jarinya dirapatkan. Jadi bukan gini ya, dirapatkan. Wan wistibahata fardhis shalah, niatnya bukan untuk toharoh, karena tayamum itu bukan toharoh pada dasarnya, dia adalah pengganti toharoh. Jadi niatnya bukan sengaja aku bertayamum untuk toharoh, bukan, tapi niatnya itu adalah untuk istibahatis shalah, untuk kebolehan melakukan sholat, karena Allah membolehkan kita untuk sholat dengan bertayamum. Karena kalau dikatakan sebagai toharoh, maka pada dasarnya tayamum itu tidak toharoh yang asli. Karena apalagi dia tanah kan, walaupun kalau dikaji secara lebih dalam, dia itu juga mensucikan. Karena tanah itu juga mensucikan. Jadi bakteri-bakteri yang ada itu kan mati dengan tanah yang mensucikannya. Kalau kita ada karat-karat besi dan segala macamnya, digosok dengan tanah, maka jadi hilang gara-gara tanah. Jadi tanah mensucikan pada dasarnya, tapi secara kasat mata dia bukan toharoh. Maka di sini niatnya adalah niat istibahatis shalah, niat untuk kebolehan mendirikan sholat. Jadi gimana kira-kira niatnya kalau kita lafazkan? Sengaja aku bertayamum untuk kebolehan sholat asar fardu atas aku lillahi ta'ala, kalau kita ingin bahasakan dengan bahasa kita. Nah, jadi bukan untuk niat toharoh. Kemudian setelah niat, maka dilakukan berikutnya adalah wamsah bihima wajhaka kullahu marratan wahida, maka basuhlah atau usapkanlah tangan kamu yang sudah ditempelkan debu tadi. Sebagian ulama mengatakan ditiup dulu supaya tidak terlalu tebal. Karena pada dasarnya memang kita menempelkan itu ada debu yang menempel di tangan kita. Jadi setelah kita kita tempelkan di tanah, kemudian kita tiup dulu, kemudian setelah itu dengan kedua tangan kita ini kita usapkan ke wajah kita. Dari mana bitis sya'ri, jadi dari seluruh anggota wudhu atau bagian wudhu di wajah kita. Dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai ke tempat tumbuhnya jenggot dan kumis kita. Nah, jenggot kita di bawah ya, pokoknya bagian wajah. Nah, itu diusapkan semua dengan kedua tangan. Yang kedua tangan ya. Yang kedua tangan. Kemudian satu kali. Ini satu kali. Jadi tidak perlu ditiga kalikan. Nah, jadi ini bedanya. Jadi tidak perlu tiga kalikan. Wala tatakallaf isal al-ghubar ila manabit asy-sya'ri. Tapi jangan dipaksakan juga untuk dimasukkan ke dalam
harus masuk ke dalam sela-sela rambut, nggak mesti. Nah, tidak sampai ke situ. Pokoknya dari ujung rambut sampai ke bagian wajah bagian bawah. Khaffa au kasura, baik rambut itu tebal ataupun tipis. Tumanza' khatamaka, kemudian cabut cincinmu bagi yang pakai cincin. Wadrib darbatan saniyatan mufarrijan baina asabi'ika. Jadi yang pertama tadi tangannya ditutup, dirapatkan. Sekarang buka cincinnya, kemudian pukulkan lagi ke tanah dalam kondisi tangannya direnggangkan, jari-jarinya direnggangkan. Nah, direnggangkan. Wamsah bihima yadaika ma'amir faqaika. Maka kemudian usapkanlah dengan debu yang kedua tadi tanganmu dari ujung tangan sampai ke mirfaqain, sampai ke daerah wudhu. Nah, jadi dari ujung tangan sampai ke siku sekali. Fa'in lam tastau'ib, jadi diusapkan ke sini. Yang kiri berarti untuk yang kanan untuk yang kiri. Jadi kita mulai dari sini, kemudian kita balikkan dari arah yang berlawanan di bagian yang sebelahnya. Nah, jadi dari kanan dulu, kemudian ke sini, kemudian yang kanan ke kiri. Fa in lam tastau'ibhima fadrib darbatan ukhra ila an tastau'ibahuma. Kalau seandainya yang satu pukulan tadi tidak cukup untuk tangan, misalkan tangannya terlalu besar, ototnya terlalu besar, misalkan otot lengannya, maka kemudian nggak cukup. Sedangkan ujung tangannya kecil, kan ada juga tuh, badannya terlalu besar, tangannya kecil. Ya mungkin dia kelebihan berat badan atau bagaimana, nggak cukup untuk satu kali pukul, maka dia pukul lagi yang kedua supaya sempurna bagian tayamumnya untuk dikenakan dengan debu tayamum. Tsumamsah ihda kaffaika bil ukhra, kemudian kedua tanganmu saling menyapukan antara salah satu dan yang lainnya. Wamsah ma baina asabi'ika bitakhlil, sela-sela jari juga demikian dengan debu yang tadi masih yang sama, tidak perlu dipukulkan dengan yang baru. Wasalli bihi fardan wahidan, dan ini yang menjadikan pembedaan antara tayamum dengan dengan wudhu, karena tayamum hanya membolehkan satu sholat fardu saja. Jadi kalau niatnya untuk sholat asar, misalkan sholat asar di ujung waktu, maka dia tunggu dulu sholat maghribnya nanti di ujung waktu maghrib. Kalaupun seandainya dia sudah pasti nanti dia maunya lebih untuk memudahkan dia karena dia sakit, dia maunya di awal karena sakit ya, bukan karena tidak ada air, maka sebagian ulama masih membolehkan dia untuk mendekatkan waktunya. Nah, kalau seandainya dia menggunakan tayamum untuk sholat dia yang kedua yang didekatkan waktunya tadi, bagi yang sakit secara khusus, maka dia harus tayamum lagi untuk sholat maghrib. Nah, jadi karena tayamum hanya untuk satu sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah itu terserah, sekali tayamum bisa 20 rakaat sholat sunnah, tidak masalah. Bisa 10 rakaat sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu hanya satu saja. Wa masyi'ta minan nawafil, satu sholat fardu setelahnya boleh melaksanakan sholat nawafil atau sholat sunnah berapapun. Jadi boleh kalau sholat sunnah untuk dibanyakkan dengan satu tayamum. Fa in aradta fardan tsaniyan fasta'nif lahu tayammuman ukhra, tayammuman akhar. Kalau seandainya engkau ingin melaksanakan salat fardu yang lain, maka hendaklah engkau melakukan tayamum yang lain, artinya dengan tayamum yang baru. Karena tayamum hanya untuk satu salat fardu. Ini tentang masalah konsep tayamum yang ada di fikih. Dan sekarang kita bahas sedikit tentang masalah bagaimana tayamum di dalam pesawat. Ini mungkin sering kita hadapi dalam kehidupan kita atau di dalam mobil. Kayak saya kemarin dari Pekanbaru naik bis itu sekitar hampir 3 hari waktu itu karena macet ya.
karena sempat tertahan di daerah Palembang. Dalam mobil kadang ada air, kadang tidak. Mohon maaf, untuk buang hajat aja kadang-kadang nggak ada air dalam kondisi tertentu. Dan kalaupun ada air, dan air itu dibutuhkan untuk minum orang, bukan air kita ya. Kalau air bersama itu tidak diperuntukkan untuk wudhu, maka kita tidak boleh menggunakannya untuk wudhu. Makanya kalau kita dalam perjalanan, misalkan dengan mobil, di setiap ada rest area, kalau seandainya kita bisa, maka berwudhulah di setiap rest area supaya kita tidak membutuhkan tayamum di dalam sholat kita di dalam perjalanan. Jadi kalau seandainya misalkan sopirnya orang yang non muslim atau tidak sholat, kita tidak bisa mengatur dia dan kita terserah dia atau tergantung kepada dia, maka bagaimana yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, sebagian ulama mengatakan kalau di bis sebenarnya lebih gampang karena di bis itu debunya lebih banyak ya. Kebanyakan bis itu lebih banyak debunya. Jadi kita melakukan tayamum seperti tadi dengan kursi yang ada di depan kita atau dengan benda-benda yang ada di sana, apakah di bawah, apakah di atas atau di samping. Dan kalau bis itu lebih gampang karena debunya pasti ada. Karena dia juga di darat kan. Ada yang banyak yang bertanya itu bagaimana dengan di pesawat. Kalau pesawat, pertama ada beberapa opsi. Yang pertama adalah kita usahakan sebelum kita naik pesawat dalam kondisi berwudu. Ini yang pertama. Jadi kita masuk pesawat dalam kondisi suci. Kalau seandainya ternyata di tengah jalan ketika kita sudah duduk di pesawat ternyata kita batal wudhu, maka yang pertama adalah yang harus kita garis bawahi, air yang ada di pesawat peruntukannya pada dasarnya bukan untuk wudhu. Berarti itu tidak menjadi hak kita untuk gunakan untuk berwudhu. Kalau seandainya kita punya air sendiri, jatah kita bisa kita gunakan untuk berwudhu, maka silakan. Maka saya tidak menganjurkan menggunakan air, misalkan kalau di pesawat, air yang ada di toilet, kemudian digunakan untuk berwudhu, saya tidak menyarankan itu. Karena itu adalah air bersama. Tadi kan katanya, air itu adalah milik orang lain. Jatah kita kan sedikit di situ. Kalaupun ada jatah kita di situ, itu adalah air yang digunakan untuk istinja. Dan yang kita harus garis bawahi, di pesawat airnya sangat terbatas. Coba bayangkan kalau seandainya ada 20 orang atau 200 dari 200 penumpang, misalkan 10 atau 20 orang lah gitu. Semuanya berwudhu di atas pesawat dan menggunakan air yang cukup, tiba-tiba ketika ada yang buang hajat, tidak ada air lagi untuk beristinja. Kira-kira apa yang terjadi? Kita tidak bisa bayangkan betapa aroma itu menyengat di atas pesawat. Dan itu akan sangat mengganggu. Maka saya menganjurkan kalau di pesawat, kalau mau berwudhu juga silakan berwudhu, tapi gunakan air sendiri. Kalau seandainya dikasih jatah air oleh pesawat, misalkan ada 1 botol, itu yang dibawa ke belakang. Nah, kan kita mau naik pesawat semua nih, insya Allah ya, semuanya naik pesawat. Maka kita akan mengalami ini. Jadi tidak menggunakan air yang ada di toilet. Karena itu bukan peruntukannya untuk berwudhu, itu yang pertama. Dan kalau seandainya kita tidak ada air, apa yang kita lakukan? Ya kita bisa, menurut sebagian ulama, dan ini masalahnya kan kontemporer. Masalahnya masalah yang ada sekarang, bukan masalah begini tidak pernah ada pada zaman Nabi. Karena memang pada zaman Nabi tidak ada pesawat. Belum ada pesawat pada zaman itu, belum ada mobil pada zaman itu. Maka yang kita ambil adalah apa yang dijelaskan oleh ulama yang ada sekarang, yang paham tentang konteks, yang paham tentang ilmu fikih juga. Jadi tidak bisa kita rujuk kepada Imam Ghazali atau imam yang lain, walaupun sebagian pendapat mereka ada yang menjadi isyarat tentang fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama kontemporer. Misalkan Imam Ahmad membolehkan sebagian orang yang melakukan perjalanan untuk bertayamum dengan debu yang ada di tasnya, misalkan tas bawaan dia, di situ dia bertayamum boleh,
Umar pun pernah mengizinkan sebagian sahabatnya yang bertayamum, yang berperjalanan bersama dia, untuk bertayamum dengan bawaan dia sendiri, dengan barang bawaan dia sendiri. Di situ dia tepukkan tangannya, kemudian dia bertayamum dengan itu, dan itu dikiaskan dengan apa yang ada di pesawat. Tapi sebagian orang mengatakan kalau di pesawat kan nggak ada debu, sebelum ada debu sudah dikipas dulu, sudah dilap dulu dengan dengan bulu ayam dan segala macamnya, ada sedot dulu dengan vacuum cleaner, jadi dipastikan sangat sedikit debunya. Maka sebagian ulama mengatakan itu iftirat saja. Jadi tidak mesti ada debu secara kenyataannya, tapi dianggap di situ ada debu. Karena bagaimanapun di sini pun di dalam musola kita tidak melihat debu itu, tapi sebenarnya dia ada. Ya buktinya kalau seandainya kita tinggalkan, misalkan musola tidak kita buka misalkan selama beberapa hari, dipastikan debunya akan numpuk. Karena memang debu itu pasti selalu ada. Sebagian lagi mengatakan dia boleh sholat tanpa tayamum kalau seandainya dia menggunakan mazhab tayamum itu harus dengan debu. Maka untuk menghormati waktu, dia sholat tanpa berwuduk ketika waktu sudah masuk waktu darurat, artinya di akhir waktu. Tapi kalau bisa untuk yang naik pesawat, kalau seandainya memang dia tidak bisa menjamak sebelum naik pesawat, misalkan di bandara, atau setelah sampai di bandara tujuan tidak bisa juga menjamak di situ, maka dianjurkan kepada dia untuk berwuduk sebelum naik supaya bisa sholat dengan wuduk di dalam pesawat. Atau kalau seandainya tidak bisa, yang namanya darurat, maka dia bertayamum dengan debu-debu yang diiftiratkan, dianggap ada di bagian-bagian tertentu ataupun di dalam benda-benda yang ada di dalam pesawat. Nah, jadi gitu tentang masalah tayamum di pesawat. Mengenai sholatnya, ya sholat dia seberapa yang dia mampu. Kalau mampu berdiri seperti sholat biasa, itu silahkan. Dalam kondisi tertentu ada pesawat yang memberikan kesempatan untuk seperti itu. Bahkan sebagian pramugari atau pramugara itu ada yang sholat normal pakai sajadah, biasanya ada juga yang begitu. Kalau ada kemungkinan untuk begitu, maka sempurnakan sholat kita. Kalau seandainya tidak bisa, sholat sesuai dengan kondisi kita di kursi kita masing-masing, ya, di mana kita diwajibkan untuk untuk membuat sujud kita lebih rendah daripada rukuk kita, berdirinya seperti tegap seperti orang berdiri walaupun dalam kondisi duduk, tapi posisi badannya tegak berdiri gitu. Jadi seperti yang mungkin barangkali kita sudah lihat dari sebagian praktek daripada para ulama. Jadi barangkali itu untuk masalah tayamum. Kalau ada yang kita diskusikan ya kita silakan.